Sebelum TNI Angkatan Darat mengoperasikan Leopard 2A4 dan 2RI, TNI Angkatan Darat menggunakan tank ringan Scorpion buatan Alvis Inggris yang dibeli pada tahun 1994 dan 1996 bersamaan dengan Stormer dan lainnya. Namun, tahukah Anda bila terdapat cerita yang menarik di balik pembelian tank ringan ini, yang mana akan membuat Anda geleng-geleng kepala dan mengelus dada? Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai skandal pembelian tank Scorpion. Siapa sajakah yang terseret dalam kasus ini? Berapa jumlah uang yang masuk ke kantong orang-orang tersebut? Lalu, bagaimana akhir cerita dari skandal ini? Mari kita simak bersama-sama. Cerita ini berawal mula ketika Alvis telah mengincar market Indonesia dengan mendekati orang-orang berpengaruh. Pada tahun 1994, Nick Price, Trevor Harrison, dan Lionel Steele yang merupakan petinggi dari Alvis bertemu dengan Tutut Suharto di London, Inggris. Perlu diketahui pula bahwa mantan Menteri Sosial tersebutlah yang mendorong terjadinya transaksi, serta menawarkan rekan bisnisnya PT Surya Kepanjen. Pada 4 Mei 1994, Tutut dan Alvis menekan perjanjian, di mana Alvis menjanjikan komisi atas penjualan tank Scorpion tersebut. Kunjungan kedua terjadi pada Juli 1994. Tutut bersama Rini Suwondo atau Widorini S. Sukardono yang merupakan putri dari almarhum Brigjen Suwondo yang mewakili PT Surya Kepanjen. Untuk memuluskan rencananya, Tutut juga mengajak Kepala Staf Sosial dan Politik dan Kepala Staf Umum ABRI yang saat itu dikepali oleh Letnan Jenderal Hartono dan Letnan Jenderal HBL Mantiri ke kantor Alvis di Coventry. Kontrak pembelian tank ini terjadi dalam 2 fase, di mana kontrak pertama terjadi pada 13 Januari 1995 yang ditekan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Wismoyo Arismunandar dengan Geoffrey Charles Appel yang merupakan Direktur Penjualan Alvis. Kontrak tersebut meliputi pembelian 50 unit Scorpion dengan berbagai varian yang melalui sistem kredit ekspor senilai 78,9 juta pound sterling atau senilai 1,35 triliun rupiah. Artinya, harga sebuah tank Scorpion berada di 2,5 juta US dollar per unit, termasuk biaya pelatihan untuk para kru serta teknisinya. Sementara kontrak kedua terjadi pada 19 Agustus 1996 yang ditekan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Hartono yang menggantikan Jenderal Wismoyo. Kontrak kedua, TNI Angkatan Darat kembali memboyong 50 unit Scorpion dengan berbagai jenis. Namun, diketahui pula bahwa nilainya lebih tinggi 81 juta pound sterling dari kontrak sebelumnya. Jenderal Hartono bersama Letjen Mantiri telah menyempatkan waktu untuk melakukan cek fisik Scorpion. Mereka beranggapan bahwa tank tersebut sangat cocok untuk medan Indonesia. Firepower dan kemampuan jelajahnya sangat bagus. Pada akhirnya, proses pembelian tank dengan bobot 8 ton ini mulus masuk ke Indonesia ketika Export Credit Guarantee Department mengeluarkan lisensi ekspor pada Maret 1995. 6 bulan kemudian, tank-tank tersebut telah datang dan memeriahkan di hari ulang tahun ABRI yang ke-50. Lalu, terdapat permasalahan apa dalam pembelian tank Scorpion ini? Pembelian tank Scorpion ini dipermasalahkan pertama kali dari gugatan Chan Yusek yang merupakan pebisnis dari Direktur Avimo Singapura. Mantan konsultan Alvis tersebut menuntut komisi sebesar 6 juta pound sterling terhadap Alvis.
Chan diketahui juga telah melakukan lobby di Indonesia untuk penjualan Scorpion. Pada akhirnya, Alvis dan Chan sepakat untuk mengubur permasalahan sengketa komisi ini. Namun, media massa Guardian yang sangat berpengaruh di Inggris mengajukan gugatan ke pengadilan agar diberikan akses terhadap data-data di persidangan. Wartawan Guardian bernama David Lake beranggapan bahwa kasus ini tidak bisa dibiarkan, dikarenakan pembelian ini merupakan hal yang tidak benar dan korup. Selain itu, kasus Scorpion juga merugikan warga Inggris. Hal ini dikarenakan krisis keuangan yang menimpa Indonesia pada pertengahan 1997 membuat pembayaran Scorpion harus dijadwal ulang dan masih belum lunas pada saat itu. Diketahui bahwa pelunasan tank Scorpion baru selesai pada 2021 lalu. Lembaga anti korupsi Corner House mengatakan bahwa Export Credit Guarantee Department menanggung tunggakan 93 juta pound sterling ke pihak Alvis. Pada akhirnya, sejumlah pengakuan penting terkuak, dimulai dari memo internal Alvis yang mengatakan bahwa pembayaran untuk Tutut disebut sebagai pajak atau insentif yang bernilai 16,5 juta pound sterling. Diketahui pula bahwa uang tersebut termasuk jasa untuk Chan Usek. Alvis mengatakan bahwa pembayaran tersebut untuk memuluskan penjualan 100 unit tank Scorpion senilai 160 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah. Menurut media Gatra, diketahui bahwa tidak ada kesalahan terhadap kontrak jual beli tank Scorpion tersebut. Namun, harga Scorpion Indonesia lebih mahal $1 juta per unit dibandingkan dengan milik Singapura. Hal ini disebabkan karena hanya ada satu broker yang menawarkan. Padahal, harga sebuah Scorpion pada saat itu hanya $800.000 per unit. Seperti yang dijelaskan di segmen sebelumnya, bahwa kontrak satu unit Scorpion adalah $2,5 juta termasuk pelatihan kru, yang berarti terdapat penggelembungan harga $1,7 juta per unitnya. Gatra juga menyebutkan karena penjualan melibatkan Tutut Soeharto, rekomendasi Scorpion dibuat paling bagus. Gatra juga menambahkan bahwa semua lembaga yang terlibat dalam pembelian ini mengetahui benar bahwa PT Surya Kepanjen milik Tutut, Rini Suwondo, sengaja ditempatkan untuk mengurusi bisnis senjata. Selain itu, alokasi dana kredit ekspor juga dibubui memo Presiden Soeharto. Ya, siapa juga yang berani membantah Pak Harto zaman dulu, ha? Hilang lu. Pihak Alvis tidak hanya menyuap Tutut, namun juga menjaga jalurnya dengan Rini Suwondo dan Didi Suwondo yang merupakan adik dari Rini. Saat di pengadilan Inggris, Rini bersaksi bahwa berdasarkan perintah Menteri Pertahanan, setiap pembelian peralatan pertahanan dari perusahaan asing harus melalui agen milik personel militer yang sudah pensiun atau anggota keluarganya. Itulah mengapa Alvis menekan kesepakatan dengan PT Surya Kepanjen yang dikelola oleh Rini dan Didi. Meskipun Rini telah bersaksi di pengadilan Inggris, ia mengaku bahwa tidak tahu menahu perihal uang 16,5 juta pound sterling tersebut. Ia menambahkan bahwa uang tersebut urusan Tutut dan Alvis. Pada akhir cerita, tidak ada satupun orang yang terjerat dalam kasus suap-menyuap ini. Ditambah lagi, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengungkapkan bahwa kasus ini bukan soal suap dan bukan masalah hukum dalam negeri, melainkan persoalan persaingan antara dua broker di Inggris yang dapat diam, yang tidak ribut. Yap, kasus ini menguap begitu saja.
tenggelam. Namun, bagaimana tanggapan dari para defenders? Mengingat pembayaran tank ini juga menggunakan uang rakyat. 16,5 juta pound sterling lari ke rekening Tutut, dan adanya markup sebesar 1,7 juta US dollar per unitnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.